Penyakit orang tua ini kalau sudah pulang ke rumah padahal kerjanya kan sudah selesai tapi gini aja gitu ya. Gak tahu anaknya lagi ngapain, sedang apa gitu kan, Bar. Enggak dong, gitu kalau saya nggak gini, saya gini, gadget di depan. Kalau nggak gini ya, pegang remote TV ya. Remote TV, tunggu jangan ganggu, apalagi nonton Star World. Tapi emang kalau kita lihat perkembangan teknologi ini kan sebenarnya seharusnya tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Tapi karena masalah lingkungan juga, pergaulan, ini akhirnya malah mempengaruhi tumbuh kembang anak. Itu dia. Nah, ini dibutuhkan peran dan juga kontrol orang tua untuk membuat anak-anak terhindar dari pengaruh negatif. Kita akan lihat salah satunya adalah dengan menjalin kedekatan dengan orang tua. Ada sosok yang luar biasa, Abah Ihsan. Ini seorang pakar parenting Indonesia menggagas gerakan 1821. Apakah 1821 itu bukan hotline delivery? Bukan. Jadi gerakan ini adalah gerakan dari jam 18 atau jam 6 sore sampai dengan jam 21 atau jam 9 malam. Ini untuk memfokuskan hubungan antara orang tua dan juga anak-anak gitu nih. Niatnya seperti itu, 3 jam. Intinya adalah waktu-waktu yang berkualitas diberikan kepada anak kita. Nah, interaksi, pokoknya interaksi itu bisa macam-macam. Kalau saya baca ada di beberapa artikel, interaksinya tuh bisa nggak perlu kita ngecek ada PR apa. Ngobrol boleh. Gimana hari baca ini? Cerita Gitu boleh. Main boleh. Mainnya pun nggak usah terlalu ambisius. Main ambisius itu gimana sih maksudnya? Kali-kalian gitu ya, 18 kali 20 itu berapa gitu? Iya gitu kan, udah ada Abah Ihsan nih di studio yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai gerakan 1821. Kan tadi aku bilang 1821 itu nggak perlu juga kita nanya kegiatan sehari-hari, kita juga bisa main ya, Bah ya? Betul. Biasanya 1821 yang idealnya diisinya pakai apa sih? Sebetulnya 1821 itu sangat sederhana, kegiatan apapun yang bermanfaat asal fokus. Fokus. Tanpa gadget. Fokus itu hitungannya berarti tanpa gadget dan kontak mata ya? Tanpa segala jenis kotak. Gimana kotak? Maksudnya, iya kotak. TV bentuknya apa? Kotak. Laptop bentuknya apa? Kotak. Kompor ada yang open gitu ya. Tidak ada gangguan intinya. Karena setiap hari banyak orang tua bertemu dengan anak, tapi sebetulnya tidak menghasilkan apapun, tidak mempengaruhi anaknya. Karena hanya cuma di dekat anak doang. Misalnya kita setiap hari ketemu sama anak, misalnya bahkan di akhir pekan pun saya suka sedih kadang-kadang ya. Pernah lihat nggak orang tua yang judulnya kebersamaan keluarga di rumah makan penuh, maaf saya kasih contoh ya, rumah makan penuh. Pernah lihat nggak masing-masing sibuk kayak gini? Satu meja tapi sibuk sendiri dengan kehidupan mayanya ya. Apa yang didapat dari kebersamaan itu nggak ada. Benar. Ya kan, begitu kan? Adik sama kakak, lihat kak, aku udah level 5. Pernah lihat nggak? Lalu kakak sama mama, mah kakak level 5 padahal kakak udah level 10 mah. Kalau itu artinya mama sama ayah, papa lihat kerudung warna ini cocok nggak buat mama pa? Baju warna ini pernah lihat nggak? Banget. Lalu papa sama anak-anak, mama anak-anak kita selfie sebentar yuk. Gitu. Lalu dia update status di situ, ya quality time bersama keluarga. Padahal semua sibuk. Jangan lupa pakai hashtag ya. Hashtag bahagia itu sederhana. Si Abah dibeli ini aku kayak ditampar bolak-balik nih. Ya, dalam acara ini kayak ditampar bolak-balik sama si Abah. Tapi artinya karena memang Abah sendiri melihat bahwa itulah yang terjadi. Banyak sekali terjadi dan mirisnya bahwa orang tua anak-anak tidak menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya ya. Bisa sangat berbahaya sekali ya. Bahaya pertama, anak yang kemudian sendiri, asik sendiri ya. Dia kemudian jadi sedikit berkomunikasi. Karena sedikit berkomunikasi ya wajar saja anak-anak ini hari ini kemudian menjadi generasi blast. Pernah dengar? Apa tuh? Anak-anak semua kita bisa buktikan orang tua di saya bikin kursus orang tua ya, saya jadi ketemu puluhan ribu orang tua, banyak orang tua yang bermasalah, salah satunya ini karena. Jadi semua anak yang sudah dikasih gadget ya, hampir semuanya apalagi anak balita gitu, anak SMA pun sama, SMP sama, dia akan sibuk sendiri. Karena sibuk sendiri maka yang terjadi ada generasi blast. Sebelum handphone nggak ada blast. Boring, gampang bosan. Semua anak yang dikasih gadget gampang bosan, buktikan. Iya benar. Lalu lonely, kesepian. Ya karena asik sendiri dia kesepian. Padahal gara-gara kesepian itu bahaya. Semua orang berbahaya di dunia itu orang yang diam. Menjadi pendiam bagus, tapi terlalu pendiam itu bahaya. Semua pelaku pembunuhan massal, mutilasi, teroris adalah orang yang diam. Saya tanya, apa pekerjaan orang gila sebelum gila? Banyak diam, banyak ngomong. Pekerjaan orang gila sebelum gila. Banyak ngomong. Banyak diam lah. Banyak diam. Apa pekerjaan orang gila setelah gila? Banyak ngomong. Banyak ngomong. Kok tahu? Oh gila dong.
pekerjaan orang bunuh diri sebelum bunuh diri? Banyak diem, banyak ngomong. Banyak diem karena dia merenung, Betapa kan? berbahayanya jika anak-anak kita, termasuk orang tuanya, banyak menyendiri. Oke. Jadi tidak hanya khawatir deh berbahaya kalau kepada kayak gini. anak, bahaya kepada orang tua juga, dan membahayakan keluarga. Itu pasti. Coba gitu ya. kita gini deh, Bah. Gimana kalau sekarang kita buka line teleponnya? Ya. Ini kan banyak banget, kita kan udah nge-blast nih mau ngobrol sama Abah Ihsan. Langsung muncul ribuan pertanyaan. Rebutan, Ada ya. nomor telepon di layar televisi Anda yang ingin bergabung bersama kita, ya ngobrol sama Abah Ihsan untuk gerakan 1821. Ada yang sudah bergabung bersama kita? Kita masih tunggu ya, Masih kita kan tunggu ya. akan ngobrol lebih panjang lagi, ini Ya. lebih luasnya. Tidak, gerakan 1821 kalau saya bilang adalah satu awal ya, ya Bah ya, bahwa ini adalah suatu sentilan juga kepada orang tua. Ayo dong, kapan lagi mau bikin quality time buat anak-anaknya? Betul. Pertanyaannya, kalau orang tuanya yang shift-shiftan atau misalnya mereka tidak bisa di exact time 18 sampai 21, masih nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting adalah intinya adalah ada fokus tadi. Tidak ada gangguan apapun. Jika misalnya kita kerja malam, dokter, bidan, ya dan lain-lain, itu kan Wartawan. Kami wartawan, bekerja media. jurnalis, ya kan gitu ya, yang kerjanya malam, geserlah ke bagian pagi. Oh, oke. Iya, jika Tapi 3 jam itu udah cukup quality time? Nah, itu pun maksimum sebenarnya. Sangat cukup, Sangat bisa cukup ya, 3 dibuktikan. jam ya? Pertanyaannya, apakah jadi orang tua terbaik itu harus menyediakan waktu 24 jam? Oh iya benar. Karena sesungguhnya anak kita juga tidak butuh waktu kita 24 jam. Bosen Ketika ya? mereka main dengan temannya, mereka butuh kita? Enggak dong. Tidak. Betul. Kan begitu. Iya. Ketika mereka sekolah, mereka ada di dekat kita? Tidak. Enggak. Kan Oke. gitu loh. Jadi artinya tidak harus kita 24 jam. Oke. Gitu ya. Kalau disambi gitu ya, sambil makan, atau misalnya tadi sambil mengerjakan PR, ini tidak masuk dalam quality time tadi berarti? Bagian dari itu. Bagian dari Karena itu. tidak ada Kalau gangguan yang lain. Sambil makan malam berarti Tapi makan nggak apa-apa ya? Ketika makan malam ngobrol nggak kita? Biasa ngobrol nggak makan malam? Ngobrol. Bagus nggak? Bagus Iya, sih, menyenangkan. bagus benar-benar. Kan gitu Oke. loh. Lebih Iya, kan? rileks gitu Ada ya. yang sekarang sudah bergabung bersama kita, Bah. Ada Ibu Ningsi di Tangerang. Selamat siang, Ibu Ningsi. Selamat siang. Silakan Ibu Silakan, Ningsi, ada Ibu. Abah Ihsan di sini yang ingin ditanyakan mengenai parenting. Iya, Abah mau nanya nih. Saya kan baru mau coba belajar untuk gerakan 1821. Cuman sebelumnya ini anak saya itu memang di jam segitu, jam-jamnya dia nonton film kartun justru. Nah jadinya yang ada justru saya yang dicuekin sama anak. Berarti Kalau kayak gitu. ya. Karena jam 18.21 itu dia pasti mantengin film kartunnya. Gimana Oke. ya Bah ya? Mungkin mengurangi ya. Oke, terima kasih Ibu Ningsi di Tangerang atas pertanyaan. Iya, Bah, itu juga dilematis Orang tuh. tuanya udah mau, ayo ngobrol, Gimana anaknya ya? cuek. Gimana tuh, Bah? Iya, Apa kita iya. matiin aja TV, kita buang aja TV-nya? Iya, iya. Jangan dong, jangan dibuang juga. Jadi orang tua harus punya pengaruh banyak pada anak. Iya. Ada superior ya? Iya, jadi supaya anak tertarik, ya sebetulnya awal-awal mungkin anak seperti dipaksa akhirnya awalnya ya. Tapi ketika kebersamaan orang tua itu kemudian membahagiakan anak, anak akan butuh 18 sesuatu. Orang tua juga menikmati, saya juga menikmati kebersamaan dengan anak kan gitu loh. Gimana caranya kita membuat kegiatan yang kira-kira menarik anak sehingga akhirnya anak lebih tertarik dengan kegiatan dengan orang tua. Misalnya sederhananya kan gitu. Ya. Sebetulnya enak nonton TV apa main congklak sih gitu sebetulnya betul. kan. Sebenarnya kalau seru itu lebih seneng main congklak anak-anak itu. Karena semua anak itu normalnya semua anak apalagi sampai 7 tahun ke bawah itu normal Ya. tuh nggak bisa diem. Betul. Kebayang nggak anak disuruh diem? Di penjara Bingung ya. ya. Ya kayaknya yang bingung juga satu ini, Pak Abah. Kita terima telepon dulu, ada Pak Hendra dari Jakarta. Ya. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Silakan Pak Pak. Hendra. Nah gini nih, jadi kan zaman kita dulu sama zaman sekarang kan beda nih, Ya. ya kan? Terus juga arrange-nya juga beda. Ya. Kalau zaman dulu kan gampang kan. Nah kalau zaman sekarang nih orang tua cari duit nih, setengah mampus ya kan. Nah bagaimana kita bisa mengontrol anak kita? Kalau kita di luar gitu, misalnya jam segitu pasti lagi jam di jalan macet apa gimana gitu kan. Oke, jadi masalah kapan yang tepat disesuaikan Waktunya dengan gitu Betul. ya. Terus kondisi bagaimana kita keluarga gitu ya. bagaimana kita mengedukasi dan mengempower orang yang misalnya mbak di rumah atau orang yang mengasuh anak kita gitu loh. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra, Oke, kita sudah thank you. menangkap Yuk. maksudnya. Nanti pertanyaannya berarti paketan pertanyaan lengkap nih. paketan ada 2. Ini lagi di jalan bingung, berarti masalah waktunya kapan. Ya, ya. Terus mengempower mbak di rumah, apakah atau mertua di rumah. Supaya satu visi Satu begitu sama visi orang gitu, tua. kira-kira gimana ya? Tapi kita jawabnya nanti usai jeda ya, Bah ya. Jangan sekarang ya. Kita akan kembali di Sabar Syah Ya. Siang, masih berbincangan mengenai gerakan 1821 membuka interaksi antara anak dan orang tua. Kami akan masih
dibuka juga line interaktif dan nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Kami akan kembali.